Jadi kemarin gue di rest area KM57, ban gue sempat bocor. Sebenarnya bocornya bukan hari itu di KM57, tapi sebelumnya. Karena sebelumnya gue dikasih tahu sama Radit, Pak kayaknya ban sebelah kanan tuh bocor, kempes gitu kan. Tapi feeling gue tuh kayaknya, nggak apa-apa kok, baik-baik aja. Karena siang itu habis gue isi full. Jadi depan 34, belakang 38. Dilalah pas di rest area KM57, gue kepo nih, penasaran, gue cek kan sama tukang tambal bannya di itu. Ternyata beneran bocor dan ada bautnya. Dan nanti gue bakal bahas nih apa aja yang harus dicek sebelum dan sesudah mudik, itu apa aja sih barang-barang yang harus dicek, terus apa aja lah kurang lebih yang harus dipersiapkan. Tonton videonya sampai habis ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf ya buat teman-teman semuanya, barangkali ada konten-konten saya yang menyinggung, barangkali ada yang salah-salah kata dan segala macam, mohon dimaafin. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berkah, dan semoga kita semua diberi kesempatan untuk merayakan Idul Fitri di tahun depannya ya. Jadi sebelum mudik, sempat gue kemarin tuh ada keluhan kayak AC gue tuh panas banget kan. Akhirnya gue konsultasi sama temen gue, karena mobil gue terhitung masih baru sih guys, 2 tahun lebih, meskipun kilometernya udah panjang, tapi terhitung masih baru dan perawatan juga cukup rutin ke bengkel resmi. Gue bilang, Mas kok AC gue panas ya? Dia cuma bilang, Mas gue coba cek filternya. Beneran loh, pas gue cek itu filternya tuh udah buluk banget. Akhirnya gue pesen ke bengkelnya teman gue pasang sendiri, meskipun ada sempat kayak insiden patah sedikit, tapi bisa dipasang dan beneran abis itu dingin banget. Meskipun ras ini nggak ada semburan bawah, nggak ada defogger depan tuh, jadi malah curhat kan. Udah beres masalah per-AC-an. Terus rupanya gue yang agak miss itu adalah di tekanan angin ban. Jadi sebenarnya tuh gue dikasih sampel TPMS sama TikTok Shop kan, tapi nggak gue pasang-pasang. Gue pikir udahlah nggak apa-apa, nanti aja. Dan kejadian bener, habis syuting di Cibubur sempet Radit itu padaku kayak ban kanan belakang itu bocor deh, kayak kempes gitu. Tapi gue pikir enggak, baik-baik aja. Benar kejadian jam -1, pokoknya sebelum gue mudik itu gue langsung berangkat ya tuh. Tapi kayak feeling gue nggak enak. Gue berhenti di rest area KM57, beneran ban sini itu kena kayak baut gitu loh guys, kena baut. Alhamdulillah yang ketiga roda lainnya aman, ini doang langsung ditambal. Tapi meskipun langsung ditambal ketahuan, TPMS-nya nggak langsung gue pasang loh. TPMS tuh baru kupasang pas di kampung aja. Dan ini ternyata memang cukup lumayan ngebantu, jadi kita berkendara juga lebih tenang sih. Link pembelian nanti saya taruh di deskripsi ya, nggak apa-apa jualan ya. Dari gue berangkat sampai gue pulang, air wiper gue masih agak penuh karena memang jarang nemuin hujan. Jadi biasanya air wiper tuh kepake kalau pas hujan. Kemarin nggak. Jadi kalau nggak hujan ya kita ngapain pakai kan? Ini warna biru karena bukan pakai air keran atau bukan air mineral. Terus kalau kalian ngeh, ini agak bersih ya. Karena kemarin habis dibersihin sama itu bengkelnya Mas Yusuf. Udah putih lagi. Yang gue sempat worry ya, kalian harus dengerin deh suara akinya nih guys. Gimana nggak deg-degan? Ini kalian dengerin deh akinya ya. Injek rem, suara akinya tuh kayak agak-agak ngedrop kayak gitu kan. Agak khawatir. Dan usia aki tuh sudah 2 tahun dari Oktober ya. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Jadi sekitar 2 tahun 6 bulan memang udah waktunya kayak ganti gitu. Dan kalian tahu nggak, aki untuk yang ras ini kan idling stop nih, itu harganya gue cek sekitar 2 jutaan gitu loh. Agak cukup mahal kan. Kemarin makanya tektokan sama ada salah satu brand mau ngasih sampel sih. Gue sih kalau dikasih sih nggak apa-apa, kasih sampel bikin review kan, akinya bagus apa nggak masalah. Jadi memang salah satunya itu memang harus dicek aki ya kan, kondisi mesin udah pasti, tekanan angin itu udah pasti lah ya. Sampai nih gue tempel nih untuk yang monitor dari TPMS. Dan ini tuh kayak misalkan ada bukan layanan ya, ada fiturnya tuh kayak bisa apa ya, tenaganya tuh dari sinar matahari sehingga ditempel di sini biar kena sinar matahari. Tapi kalau misalkan banyak mendung kayak gitu, kalian bisa charge di sini. Tutorial juga ada lah, nanti kalian bisa cari sendiri. Terus kayak sunset cup, karena saya suka ngonten nih. Ini yang dipakai sama Om Fitra Eri, ini cukup lumayan kuat. Dan kalian juga ada option kalau misalkan mau diganti pakai untuk holder HP ya. Nggak boleh main handphone sambil nyetir, itu nggak boleh ya. Dan kalau handphone kalian, bukan handphone ya, head unit mobil kalian tuh bisa support Android Auto, kalian harus sedia kabel kayak gini.
Jangan lupa untuk car chargernya, ya kan. Tongsis juga jangan lupa. Dan ternyata mungkin kalian nggak, kemarin kan ada banyak kejadian kecelakaan dan segala macam ya kan. Itu kalian perlu loh basecamp kayak gini. Ya, bukan buat merekam atau buat posting di Instagram apa segala macam, tapi sebagai salah satu bentuk dokumentasi. Kalau misalkan kalian terjadi kecelakaan terus kalian misalkan disalahin dan segala macam, kalian punya bukti otentik nih. Ini juga barang-barang sampel yang gue punya. Ini cuma 700 ribuan guys, depan dan belakang. Kalian nggak bakal nemuin Stella warna Stella orange gitu, nggak ada di sini karena gue nggak suka nanti bikin penumpang mabok. Dan memang ada beberapa yang orang baru pertama kali naik mobil ini, ras ini itu kayak agak mabuk karena memang cenderung keras sih. Tapi overall itu barang-barang yang berguna sih kayaknya sih. Ada yang salah nggak sama gue nih sekarang? Salah banget nih, pasang seat beltnya salah nih kayak gini. Tuh nggak boleh karena bagian pinggangnya nggak terlindungi. Jadi pakai seat beltnya yang benar nggak kayak gitu guys. Jadi dari sini tuh, dari sini tuh, dari sini. Jadi sini terlindungi bahunya, ini juga pinggangnya terlindungi. Penting banget. Jadi kalau misalkan ada beberapa mobil bahkan airbag untuk yang penumpang depan itu aja bisa dimatiin. Kenapa? Kalau misalkan ada baby car seat atau anak bayi yang naik baby car seat taruh di sini, kalau misalkan airbagnya ngembang itu kan bahaya banget sehingga airbagnya bisa dimatiin. Jadi airbag itu kalau ngembang tuh kencang banget. Pentingnya ini seatbelt itu akan bekerja secara optimal kalau kita pasang seatbelt. Nah, khusus depan biasanya itu sudah dilengkapi dengan pretensioner dan limiter force limiter, gitu, force limiter. Jadi gini, kalau misalnya terjadi accident, ini kan tuh, ya kan, kenceng kayak gini, dan pada saat posisi kayak gini dia nanti akan menarik, gitu loh. Itu biasanya hanya ada di bagian sisi depan. Itu penting, termasuk penumpang depan itu penting banget. Jadi bukan karena kita takut sama polisi, tapi pakai. Jadi kemarin gue bikin konten rame banget, banyak pro dan kontra, tapi akhirnya video gue take down karena komen di Instagram itu gila, sangat mengerikan. Sampai dibilang, wah itu mah tutorial dan segala macam, padahal nggak gitu konsepnya. Mungkin ada salah talent dan segala macam sehingga misleading. Jadi gini ceritanya tuh, misalnya si driver ini kebelet ke toilet, tapi penumpang sini banyak, tapi dia nggak mau kepanasan. Jadi mobilnya biar tetap nyala, gini caranya, buka sedikit ya, biar ada sirkulasi, biar nggak keracunan gas CO2. Sebenarnya mobilnya itu bisa dikunci dari dalam, tapi kalau mobilnya udah ada smart entry kayak gini, tuh, itu mobil kan nyala ya guys. Ini ada kunci manualnya, bisa kalian kunci. Tuh, ya. Jadi nanti bisa dibuka lagi dari sini. Tujuannya apa sekali lagi? Hanya sementara, misalkan si driver itu pengen pergi ke toilet atau pergi beli rokok atau ngopi sebentar. Tapi penumpang yang di dalam nggak mau kepanasan gitu loh, lebih manusiawi. Terus pasti akan ada yang komen, Mas, saran saya Mas dimatiin aja. Dan guys, sekali lagi sebentar. Jadi ini case adalah sebentar. Dan gue pribadi biasanya istirahat itu tiap 4 jam sekali. 4 jam tuh selain orangnya, mobilnya juga harus dimatikan, jadi biar istirahat dulu. Jadi begitu, semoga nggak salah paham lagi, itu hanya sementara. Pasti nanti akan ada komen lagi, Mas itu sebenarnya bisa dikunci dari dalam. Bisa, tapi kalau misalnya penumpangnya ketiduran bagaimana? Sehingga ada solusi dari sini. Sekarang kita tes sekali lagi. Tes sekali lagi, anggap aja kacanya tertutup. Kita kunci dari dalam. Kunci dari dalam ya, tuh. Misalkan dikunci dari dalam, pakai anak kunci bisa apa enggak? Bisa juga tuh, ya. Barangkali kalian belum tahu, ada fitur namanya child lock. Jadi kalau ini dipencet ke dalam, mobil ini nggak bisa dibuka dari dalam. Sekarang saya dikunci ceritanya ya, dan hanya bisa dibuka dari luar. Dit, nggak bisa dibuka, Dit. Tolong bukain, Dit. Tuh, hanya bisa dibuka dari luar, jadi bukan mobilnya rusak. Tapi kalau kita kembalikan lagi, posisi ke sini, saya tutup lagi ya guys. Tuh, bisa dibuka. Tuh. Jadi dulu tuh saya sering banget loh bikin tutorial kayak gitu, karena nggak semua orang tahu gitu loh. Nggak semua orang tahu, termasuk ada cara pemakaian ISOFIX ya kan, seatbelt dari atas dan segala macam kayak gitu loh. Jadi kemarin konten saya tuh lumayan cukup rame, mengundang pro dan kontra. Daripada ribut ya, saya nggak menyangka karena ada yang bilang, Mas sampean itu influencer, khawatirnya nanti ditiru sama orang-orang yang polos dan segala macam. Akhirnya saya take down ya, demi kebaikan bersama. Jadi kalau habis mudik kayak gini, biasa langkah gue adalah pertama gue cuci mobil dulu. Tadi udah gue cuci, ya kan.
terus tekanan angin udah dicek juga, pastiin ke semuanya. Ini lagi mau cek recheck, kayaknya memang udah waktunya pada ganti ban. Aki juga harus gue cek. Aki mungkin dalam seminggu 2 minggu lagi bakalan datang tuh sampelnya. Terus kayak misalkan minyak rem dan segala macam harus dicek, kampas rem, terus lain-lain kayak suspensi dan segala macam. Kalau memang diperlukan ya, kalian harus kayak spurring, balancing kayak gitu. Karena dari kemarin tuh kayak mobilnya tuh setirnya tuh agak buang ke kiri gitu sih. Gitu aja sih teman-teman. Jadi sekiranya kalau misalkan ada tambahan boleh di komen. Dan kemarin yang komentar soal ras nggak kuat nanjak segala macam, memang karakter kayak gitu. Dan mobil ini teruji ampuh, sudah keliling. Tapi kalau boleh dibilang ya, yang kemarin ke Kaliangrik, Mangli itu belum seberapa dibandingin Lembah Panyawayan. Kayaknya lebih serem lagi, apalagi yang Lembah Panyawayan tuh lebih sempit lagi. Tapi overall worth it gak jalan-jalan ke Magelang dan segala macam, worth it banget ya. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.